Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita bahas lagi ya tentang rute perjalanan hijrah dari riba. Kalau kita sudah komitmen hijrah dari riba, tapi belum jelas rutenya, ya kemungkinan besar kita akan nyasar. Kalau enggak, ya hijrah kita akan berjalan di tempat. Pada video sebelumnya sudah dijelaskan tentang rute yang akan kita lalui bersama jika kamu sudah setuju dan berkomitmen untuk hijrah dari riba. Kita mulai dari stasiun Taubat. Stasiun Taubat ini adalah stasiun pertama yang wajib kamu masuki. Rute perjalanan hijrah kamu dari riba dimulai dari stasiun ini, yaitu Taubat. Baik, kita mulai dari pengertian apa itu taubat. Taubat adalah istilah kata dalam bahasa Arab yang artinya pulang dan kembali. Sedangkan taubat kepada Allah berarti pulang dan kembali kepada Allah. Dosa riba ini sudah membuat kita menjauh dari Allah. Riba membuat kita bergeser dari hamba Allah menjadi hamba dunia, menjadi hamba setan. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275 mengatakan bahwa pelaku riba dirasuki setan. Pikiran dan perilakunya diarahkan mengikuti pikiran dan perilaku setan. Pelaku riba mengabdi menjadi hamba setan. Mereka yang pikirannya dikuasai oleh setan hidup dalam angan-angan kosong penuh kecemasan. Nggak punya, kepengen punya. Tapi belum ada duitnya, akhirnya ngutang, akhirnya kena riba. Nanti kalau nggak punya rumah bagaimana? Nanti kalau nggak punya mobil bagaimana? Nanti kalau nggak punya modal bagaimana? Sudah punya, nggak sanggup bayar, nggak sanggup nyicil, akhirnya macet, kredit macet, akhirnya ngutang lagi untuk bayar hutang. Gali lubang, tutup lubang. Akhirnya hutang riba semakin besar. Harta riba habis, aset habis, tapi hutang riba nggak lunas-lunas. Pelaku riba hidup dalam angan-angan. Ini hitungannya sudah pas. Bisa nih bayar dari sini, dari sana. Tapi ternyata nggak sesuai perhitungan. Pengeluaran lebih banyak daripada pemasukan. Di ayat selanjutnya, Al-Baqarah ayat 276, Allah Subhanahu wa taala sudah pastikan bahwa harta riba akan dimusnahkan. Ujung-ujungnya pelaku riba pasti bangkrut. Nah, ayat selanjutnya surah Al-Baqarah ayat 277, pelaku riba hidup dalam ketakutan, kecemasan dan kesedihan. Lalu apa solusinya? Solusinya adalah segera bertaubat, kembali menjadi hamba Allah, menjadi orang yang beriman kepada Allah. Solusi hanya diberikan jika kamu kembali beriman kepada Allah. Ayat selanjutnya surah Al-Baqarah ayat 278 tentang solusi riba ini, Allah hanya berbicara kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang telah menyatakan dirinya tunduk dan patuh kepada Allah. Apa solusinya? Ada dua. Yang pertama adalah takwa. Yang kedua adalah tinggalkan riba. Solusi yang pertama terkait dengan hubungan kita kepada Allah, hablum minallah, yaitu bertakwa kepada Allah. Solusi yang kedua terkait dengan hubungan kita sesama manusia, terkait dengan utang piutang kita sesama manusia, hablum minannas, yaitu tinggalkan riba, bayar hutang pokoknya saja, karena riba adalah dosa, harus ditinggalkan. Kita bahas solusi yang pertama, yaitu takwa. Bertaubat artinya kembali menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Itu solusi yang pertama.
Dalam kondisi susah karena riba, kamu selalu berharap semoga ada yang bantu saya. Gabung ke komunitas sana, kamu berharap semoga ada yang bantu saya. Datang ke komunitas ini, kamu juga berharap semoga ada yang bantu saya. Padahal, jika kamu bertobat, kembali menjadi hamba Allah yang bertakwa, kamu akan yakin bahwa yang akan membantu kamu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Nah, itu solusi yang pertama, segera bertaubat. Kembali menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan dari solusi takwa ini adalah supaya hati dapat dikondisikan menjadi lebih tenang. Hadapi masalah dengan tenang. Kalau nggak tenang, masalah bisa semakin membesar, menimbulkan masalah baru lagi. Nah, kadang-kadang kan begini, masalahnya nggak seberapa, tapi akibat dari masalah itu yang biayanya lebih mahal. Contoh, hutang sekian juta, malah dia bunuh diri. Hutang sekian juta, keluarga jadi cerai. Awalnya hutang pinjol tanpa jaminan, jadinya hutang bank menjaminkan sertifikat rumah. Hutang bank buat bayar pinjol. Awalnya hutang tanpa jaminan berkembang jadi hutang berjaminan. Itu kan tambah parah. Awalnya hutang masalah perdata, lalu berkembang menjadi pidana. Nah, itu kan yang sering terjadi. Masalah kecil jadi besar. Karena apa? Karena kita menghadapinya dengan cemas. Karena itu, kita perlu segera bertaubat. Kembali menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Supaya apa? Supaya hati bisa tenang. Supaya masalah bisa dihadapi dengan hati yang tenang. Kalau hati sudah tenang, masalah yang hari ini dirasa penting, bisa jadi besok sudah tidak penting lagi. Artinya, masalah bisa ditunda. Pembayaran hutang bisa ditangguhkan. Bagaimana bisa ditangguhkan? Kan sudah ada perjanjiannya. Kamu pasti nanya begitu. Tenang. Tidak ada perjanjian yang tidak bisa diubah. Perjanjian bisa dibikin baru. Bikin perjanjian baru sesuai dengan kondisi yang sekarang. Kalau sudah taubat, sudah tenang, kita bisa lanjut kepada ayat berikutnya. Al-Baqarah ayat 280. Negosiasi, minta penangguhan waktu pembayaran. Kalau nggak tenang ya susah negosiasinya. Bagaimana supaya bisa tenang? Ya segera bertaubat, kembali kepada Allah. Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 27 mengatakan bahwa Allah hanya memberikan petunjuk kepada orang yang bertaubat kepadanya. Apa bukti dia sudah bertaubat? Hatinya menjadi tenang. Ayat selanjutnya Ar-Ra'd ayat 28 mengatakan bahwa orang yang bertaubat adalah orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan kembali mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Nah, ada yang bertanya begini, saya sudah bertaubat, mengapa masalah hutang riba saya tak kunjung selesai? Nah, ini akan kita bahas pada video berikutnya. Mudah-mudahan video ini bisa dipahami bahwa awal dari hijrah riba adalah kita mulai dari taubat. Kalau nggak taubat, proses selanjutnya akan terganggu. Kalau nggak dimulai dari taubat, bagaimana kita bisa tenang? Kalau nggak tenang, bagaimana kita bisa menyiapkan proses negosiasi? Kalau persiapan nggak ada, bagaimana kita bisa negosiasi? Kalau negosiasinya berantakan, bagaimana kita bisa menghapus riba untuk membayar pokoknya saja? Jadi awalnya taubat,
agar proses selanjutnya, rute-rute selanjutnya akan mudah kita lalui. Nah, untuk kali ini demikian. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Nanti kita akan lanjutkan video berikutnya membahas masalah yang tadi ditanyakan. Saya sudah bertobat, kok mengapa masalah hutang riba saya tak kunjung selesai. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.